Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibrahim Maulana dengan NPM 225 10311030. Di sini saya akan menyampaikan hasil progres dari kelompok kami. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu membuat cover. Di sini saya sudah membuat cover, sudah selesai. Kemudian saya mendapatkan tugas statement of authorship. Di sini juga sudah selesai, tetapi kurang tanda tangan saja di sini ya. Kemudian saya disuruh membuat profil perusahaan. Ini profil perusahaan dari Adi. Sudah selesai di sini, perusahaan Adi. Kemudian saya ditugaskan lagi yaitu membuat CALK dan kesimpulan. Tapi itu dibutuhkannya data dari eh, kelompok saya. Saya kira cukup. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Juliana Putri dari kelompok Adikarya. Di sini saya akan menjelaskan tentang progres hasil kerja saya, di mana di sini saya sudah menganalisis laporan keuangan. Di sini sudah saya cantumkan dari 2018 hingga 2022, di mana terjadinya penurunan pendapatan atau laba pada tahun 2020 itu kemungkinan dikarenakan adanya COVID-19 karena ini nilainya dari 600 miliar jadi ke 39 miliar. Lalu untuk laporan laba rugi di sini saya sudah mendapatkan laporan laba rugi, arus kas dan rasio. Namun itu saya dapatkan dari uh, ini dari investing.com. Di sini saya mengalami kesulitan karena di tahunan laporan adikarya di sini hanya dijelaskan itu apa namanya hanya dipaparkan selama 4 tahun periode terakhir baik triwulan maupun tahunan. Jadi di sini saya tidak mendapatkan 2018 karena pada laporan laba rugi di invest.com di sini hanya sampai 2019 atau 4 tahun terakhir seperti ini. Dan maka dari itu belum saya masukkan ke dalam progres saya. Di sini juga saya terkendala untuk meng-screenshotnya karena ini adalah screenshot yang cukup panjang, sedangkan kalau saya buka pakai HP itu dia hanya bisa miring ke samping gitu. Terus ini untuk arus kasnya. Arus kasnya juga sama, ini hanya 4 tahun terakhir. Jadi di sini ada kesusahan dari saya yang 4 tahun terakhir. Lalu yang terakhir itu ada rasio. Di sini rasio juga 4 tahun terakhir. Ya, datanya. Lalu rata-rata 5 tahun. Lalu di sini saya juga dibagi untuk bagian implikasi dan tilikan. Belum saya kerjakan di situ karena belum selesai juga untuk bagian laporannya. Dan saya juga kebagian untuk mengedit makalah. Maka dari itu, sekian progres yang dapat saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamizan Falbogaskara. Di sini saya akan memaparkan hasil progres sementara mengenai kerangka konseptual. Jadi apa sih kerangka konseptual itu? Dalam lingkup laporan keuangan, kerangka konseptual adalah panduan dasar yang digunakan untuk menyusun dan menginterpretasikan laporan keuangan. Kerangka konseptual ini mencakup prinsip-prinsip akuntansi, tujuan laporan keuangan, dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Fungsi dari kerangka konseptual itu sendiri adalah untuk memberikan landasan yang konsisten dan baku bagi penyusunan laporan keuangan, sehingga informasi keuangan dapat dipahami, dibandingkan, dan digunakan dengan baik oleh pengguna laporan. Terdapat dua konsep dasar dalam kerangka konseptual, yaitu relevansi dan penyajian jujur. Di sini saya akan memaparkan mengenai relevansi terlebih dahulu. Relevansi dalam laporan keuangan mengacu pada
kemampuan informasi keuangan untuk memengaruhi keputusan pengguna laporan. Informasi yang relevan dalam laporan keuangan adalah informasi yang dapat membantu pengguna dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan perusahaan atau entitas yang dilaporkan. Informasi yang relevan memungkinkan pengguna laporan untuk memahami kinerja masa lalu, situasi keuangan saat ini, dan prospek masa depan perusahaan. Relevansi terbagi lagi menjadi 3 poin, yaitu nilai prediktif, nilai konfirmasi, dan materialitas. Nilai prediktif. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan yang digunakan oleh pengguna agar dapat memprediksi hasil atau outcome di masa depan. PT Adikarya telah memenuhi nilai prediktif karena telah secara konsisten menyajikan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan format yang sama setiap periodenya, memudahkan pemangku kepentingan dalam melakukan perbandingan dan analisis untuk periode-periode berikutnya. Nilai konfirmasi. Informasi yang relevan membantu pengguna untuk mengonfirmasi atau memperbaiki harapan sebelumnya. Nilai prediktif dan nilai konfirmasi saling terkait karena informasi yang memiliki nilai prediktif seringkali juga memiliki nilai konfirmasi. Laporan keuangan PT Adikarya telah memuat nilai-nilai konfirmasi keuangan karena menyajikan informasi pendapatan setiap tahunnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi pendapatan di masa depan, serta memungkinkan perbandingan dengan pendapatan yang telah dimuat di tahun sebelumnya. Hasil perbandingan tersebut dapat membantu pengguna untuk mengoreksi PT Adikarya dari tahun ke tahun. Materialitas merupakan aspek relevansi yang spesifik untuk suatu entitas. Menilai signifikasi suatu informasi dalam konteks perusahaan tertentu. Informasi dianggap material jika pengabaian atau kesalahan dalam penyampaiannya dapat berpotensi memengaruhi keputusan pengguna berdasarkan laporan keuangan. Dengan kata lain, materialitas dapat bervariasi sesuai dengan sifat atau besarnya informasi terkait dengan pos-pos dalam laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, DSAKIAI tidak dapat menetapkan suatu batas kuantitatif seragam untuk materialitas, karena hal ini tergantung pada situasi khusus-khusus masing entitas. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya Sapira Angelia dengan NPM 2210342. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi PSAK nomor 2. Oke, apa sih deskripsi tentang PSAK nomor 2? PSAK nomor 2 itu membahas tentang arus kas. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar atau setara kas. Laporan arus kas menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan satu periode. Oke, tujuan dari PSAK nomor 2 itu yaitu mensyaratkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode atau satu periode akuntansi. Oke. Substansi PSAK nomor 2. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, informasi, dan pendanaan. Perusahaan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Kita langsung saja kepada implementasi PSAK nomor 2 pada PT Adikarya Tbk. Ini laporan keuangannya, ada laporan arus kas, laporan arus kas pada tahun 2019 dan 2018. 2019-2020
2021-2022. Setelah saya menganalisis pada aktivitas operasi, perusahaan telah melaporkan adanya penerimaan dan pembayaran dengan metode langsung yang mempengaruhi kas perusahaan di aktivitas operasi. Berdasarkan pos-pos akun di atas telah terbukti bahwasanya PT Adikarya Tbk menyajikan secara tepat terkait akun-akun yang ada pada aktivitas operasi. Yang kedua, pada aktivitas investasi, perusahaan wajib melaporkan perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk secara khas. Berdasarkan pos-pos akun di atas, terbukti bahwasanya entitas telah menyajikan secara tepat terkait dengan akun-akun yang ada pada bagian aktivitas investasi. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Perusahaan melaporkan transaksi pada pemasok modal perusahaan berdasarkan pos-pos akun di atas. Terbukti bahwasanya entitas telah menyajikan secara tepat terkait dengan akun-akun yang ada pada aktivitas pendanaan. Kesimpulannya adalah, berdasarkan laporan arus kas di atas, PT Adikarya Tbk menyajikan laporan arus kas yang telah sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 2, yaitu diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selain itu, entitas dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Dalam hal ini, PT Adikarya Tbk telah melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Sekian dari saya. Terima kasih. PSAK selanjutnya akan dijelaskan oleh Zefira. Ada Zefira, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zefira Nuruliyati dengan NPM 210310334. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PSAK 46. PSAK 46 ini adalah standar akuntansi keuangan yang menggunakan konsep berbasis akrual dengan mengatur aset, beban, dan kewajiban perpajakan. Dengan konsep ini, PSAK 46 mengharuskan menghitung atau mengakui pajak, yaitu pajak tangguhan. PSAK 46 ini memiliki tujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Lalu dalam PSAK 46 ini diperkenankan menggunakan metode pajak tangguhan. Lalu dalam pengimplementasiannya PSAK 46 pada PT Adikarya Tbk bahwa hasil diskusi kami yakni yang pertama, jumlah pajak kini dan pajak yang ditunda dalam laporan keuangan pada PT Adikarya Tbk berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas sudah sesuai pada periode 2018-2019. Kemudian, hubungan antara beban penghasilan pajak dan laba akuntansi dibuktikan dengan rekonsiliasi antara jumlah beban pajak penghasilan final dan non-final entitas induk dengan jumlah yang dihitung dengan menerapkan tarif pajak efektif terhadap laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi. Lalu yang ketiga, PT Adikarya Tbk melaporkan perubahan ketentuan pemerintah mengenai perpajakan pada 2022 yang mulai berlaku efektif sejak 21 Februari 2022 dengan tarif baru sebesar 2,65% berlaku untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Adikarya Tbk sudah memenuhi pelaporan terkait tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan catatan atas laporan keuangan di atas, PT Adikarya Tbk menyajikan catatan atas laporan keuangan yang telah sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 46, yaitu diklasifikasikan menurut aktivitas dalam transaksi pajaknya. PT Adikarya Tbk juga sudah menggunakan metode yang diperkenankan dalam alokasi pajak antar periode, yakni metode pajak tangguhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.